Wa man ahsanu dinan miman aslama wajhahu. Siapa yang paling baik agamanya dibanding dengan orang yang berserah diri wajahnya ya lillahi kepada Allah, wa muhsinun berserah diri dan dia berbuat baik, wattaba'a millata Ibrahim hanifa dan mengikuti millat Ibrahim, wattakhadallahu Ibrahima khalila, Allah sudah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semua adalah milik Allah. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita, Allah sangat meliputi segala apapun di dunia ini. Nah, di sini yang perlu saya ingatkan, mereka itu yang masuk surga itu wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Agama mana yang paling baik itu? Agama yang berserah diri lalu berbuat baik. Jadi artinya di sini ada sedikit penafsiran yang perlu diluruskan sekali. Saya sudah pernah konfirmasi dengan konfirmasi dengan Pak Quraisyab itu juga. Saya katakan ini kan di banyak sekali ayat yang menyatakan bahwa nanti pada akhirnya semua agama ini kan buatan Tuhan semuanya. Apa ada di dunia bukan buatan Tuhan? Ada nggak sesuatu yang terjadi tidak dibuat Tuhan? Ada kan? Nasrani siapa bikin? Yahudi yang bikin. Hindu, Buddha, Sunda Wiwitan, Kejawen, Abangan, semuanya buatan Tuhan kok. Kenapa dibuat begitu? Ya sengaja biar rame. Namanya nggak boleh. Nah, lalu pada akhirnya nanti bagaimana? Yang selamat siapa? Allah mengatakan, innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara wal majus wal ladzina asyraku. Orang yang beriman, Yahudi, Paseban, Nasrani, Majusi, orang-orang yang menyembah berhala. Mana yang selamat? Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah yang menentukan siapa yang selamat di antara mereka nanti di hari kiamat, bukan sekarang. Bukan kamu yang menentukan neraka. Memangnya kamu Tuhan? Oke? Allah sengaja bikin umat berbeda-beda. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bikin berbagai macam suku, berbagai macam agama untuk bekerja sama, silakan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Di sini di dalam kitab ilmu tafsir mengatakan bahwa syu'uban wa qabaila itu orang-orang yang beriman, orang-orang Islam. Jadi kabilah-kabilah Islam, bangsa-bangsa Islam. Kenapa? Karena atqakum itu yang paling baik adalah orang yang bertakwa. Yang bertakwa itu orang Islam. Kalau non Muslim nggak ada yang bertakwa. Jadi yang tadinya sebagai ayat universal menjadi ayat lokal untuk membuat kerjasama antara sesama umat Islam. Bayangkan, tafsirnya begitu loh. Jadi kita nggak bisa menyalahkan total mereka, yang dalilnya ada, tafsirnya ada. Saya konfirmasi, aku bilang ya ente lebih paham katanya. Gitu, ente lebih paham. Semacam itu. Jadi kenapa? Ya gara-garanya karena takwa didefinisikan al-imtithal an awamirihi, melaksanakan segala perintah Tuhan, wal ijtinab an nawahi, dan meninggalkan segala larang Tuhan. Siapa yang melaksanakan perintah Allah? Orang Islam. Jadi tidak ada kerjasama antar bangsa, antar agama, itu nggak ada kerjasama umat Islam, kan begitu jadinya. Nah inilah makanya harus diwaspadai. Tetapi nyatanya di Indonesia orang masih beranggapan kalau saya menyalahkan mufasir, namanya murtad. Saya tidak menyalahkan Qurannya, menyalahkan mufasirnya. Mufasir masuk nggak?
Imam Madzhab maksum nggak? Iya. Kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan kita berbeda. Kalau di Syiah imam dimaksumkan, kalau di ahli sunnah tidak. Tapi prakteknya dimaksumkan juga kok. Betul nggak? Masa Imam Syafi'i salah? Masa Ibnu Katsir salah? Kan begitu persoalannya. Jadi itulah persoalannya. Jadi ini fi dilal Quran. Ini salah satu tafsir yang menjadi mimbar politiknya Said Qutb. Kita baca, tapi bacaan kita bacaan kritis. Kalau di pondok mah kalau baca kitab diyakini benarnya ya. Boleh dilawan nggak kitab kuning? Nggak boleh ya? Salah. Oke, makasih gitu aja.